Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di sore hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk belajar bersama di Masjid Al-Irsyad. Nama masjidnya apa ini? Masjid Jami Al-Irsyad, Kota Tegal. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi setiap pengurusnya dan juga kaum muslimin yang beraktivitas di masjid ini. Dan insya Allah di kesempatan kali ini tema kajian yang akan kita angkat adalah meraih keberkahan dari harta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ibrahim alaihissalam di kota Mekah dan beliau membawa anak dan istrinya, anaknya masih bayi. Kemudian Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya berdua di tempat yang tanpa kehidupan. Pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan mereka, Hajar kemudian mengikutinya dan bertanya, apakah kau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini? Ibrahim tidak memberikan jawaban sama sekali. Kemudian diulang pertanyaannya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat semacam ini? Sama sekali tidak ada jawaban dari Ibrahim. Sampai akhirnya pada poin yang terakhir, Ibunda Hajar paham, mungkin ini adalah perintah Allah. Maka beliau radhiyallahu anha bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan seperti ini? Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, na'am, iya, tanpa penjelasan. Karena ketika itu perintah Allah dan tidak ada penjelasan, maka bagi seorang hamba tidak layak untuk minta penjelasan. Apa alasannya kenapa saya diperintahkan untuk tinggal di sini? Kita tidak tahu, karena Allah yang perintah. Maka Hajar begitu mendengarkan kalimat na'am dari Ibrahim, satu jawaban, iya, kalau ini adalah perintah Allah. Dengan tawakal yang tinggi, sang wanita ini mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Lalu Ibrahim melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah beliau berada di balik gunung, sehingga sudah tidak lagi melihat istri dan anaknya, beliau menghadap ke arah Ka'bah kemudian berdoa. Sehingga saat Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tidak kemudian ditinggalkan tanpa tanggung jawab. Tapi ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya, dibekali dengan satu bekal yang luar biasa. Bekal apa itu? Doa. Dan doa itu dibaca pasca Ibrahim tidak lagi melihat istri dan anaknya. Karena kalau sebuah doa itu saat kita berpisah, misalnya bapak-bapak mau safar jauh dan lama, saat masih melihat keluarganya, mungkin perasaannya tidak lebih menyedihkan dibandingkan ketika kita dalam posisi tidak melihat keluarga. Begitu kapal berlabuh dan kita melihat dari kejauhan istri dan anak kita dada dari jauh, sampai pada titik nggak kelihatan. Lalu Anda memandang ke arah pulau yang Anda tinggalkan, kemudian berdoa. Pada situasi itu doanya lebih mustajab. Maka Ibrahim balik arah menghadap ke arah Ka'bah setelah beliau tidak melihat istri dan anaknya. Kemudian beliau mengucapkan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku, anak keturunanku di sebuah lembah tanpa kehidupan. Jangankan binatang, pepohonan saja nggak ada.
Padahal yang namanya alam itu yang lebih bisa bertahan hidup pohon atau binatang, Pak? Pohon. Pohon ada dulu, mungkin yang kecil-kecil, baru ada binatang. Yang dikatakan oleh Ibrahim, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tanpa tanaman. Sebuah tempat tanpa kehidupan. Tapi Masya Allah, berkahnya doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau minta kepada Allah agar diberi rizki aneka buah-buahan di tempat itu, maka Allah datangkan buah-buahan dari luar sehingga Mekah menjadi pusat peradaban bagi umat manusia. Makanya salah satu di antara nama kota Mekah adalah Ummul Qura. Ummu artinya apa? Ibu. Ibu untuk semua kota, karena dia menjadi rujukan bagi kota yang lain. Sebab dia adalah titik yang menjadi pusat peradaban. Dan ketika Allah bukakan keberkahan yang pertama, bentuknya apa jamaah? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini yang memiliki khasiat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu punya manfaat sebagaimana niat orang yang meminumnya. Kalau diminum biar kenyang, maka jadi kenyang. Kalau diminum biar sehat, bisa jadi obat. Ketika diminum biar utangnya cepat lunas, tetap harus nyambut gawe. Sehingga dia memberi manfaat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan dari situlah Ibunda Hajar radhiyallahu anha mendapatkan sumber kehidupan. Baik. Nah, ada yang menarik dalam hal ini. Pada waktu Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ngasih rizki kepada penduduk Mekah, Ibrahim mengatakan, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikanlah rizki berupa buah-buahan untuk penduduknya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Awalnya doanya Ibrahim alaihissalam, beliau hanya minta kepada Allah agar yang dikasih rizki yang mukmin, sedangkan yang tidak beriman gak dikasih rizki. Andaikan doa ini dikabulkan, Pak, orang kafir kaliran di Mekah, Pak. Tapi ketika Ibrahim berdoa seperti itu, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah rizki di kota ini orang-orang mukmin saja, doa ini dikoreksi oleh Allah. Qala, Allah berfirman, wa man kafara, orang kafir juga dapat. Fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan nikmat kepada mereka, tapi sedikit. Kenapa disebut sedikit? Karena nikmat itu hanya terbatas bisa dirasakan di dunia, dan itu pun bercampur dengan musibah. Tsumma attarruhu ila adzabin nar, kemudian nanti akan aku masukkan, aku paksa mereka untuk menuju azab neraka yang sifatnya abadi. Sehingga jemaah dimulakan Allah, Anda bisa perhatikan nikmat duniawi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir disebut oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang sedikit. Padahal kalau kita lihat realita di dunia ini, orang kafir dengan orang muslim kaya mana, Pak? Lebih kaya yang mana? Lebih kaya yang kafir. Perusahaan-perusahaan besar, kelas dunia, dengan pendapatan yang tinggi, itu rata-rata pemiliknya non-muslim. Sedangkan orang yang beriman, ya secara umum meskipun ada banyak yang kaya, tapi kekayaannya masih di bawah mereka untuk kekayaan materi. Tapi tetap disebut oleh Allah sebagai kenikmatan yang sedikit. Sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, dan sedikit karena waktunya sangat terbatas sebentar. Itu pun ada banyak sekali, Pak, pantangan yang menyebabkan orang tidak bisa menikmati dunianya. Karena itu jamaah
di bagian ini yang akan kita bahas, melihat hakikat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir yang statusnya kenikmatan yang tidak berkah, sehingga kita bisa bandingin dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin yang lebih berkah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia diberikan kepada orang kafir lebih hebat dibandingkan yang diberikan oleh orang mukmin. Karena di mata Allah dunia ini rendah, remeh. Sehingga sesuatu yang remeh ini Allah berikan kepada makhluknya yang rendahan, orang-orang kafir. Andaikan dunia ini mulia, maka Allah nggak bakalan ngasih sesuatu yang istimewa kepada orang kafir. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Andaikan dunia itu di hadapan Allah senilai dengan satu sayap seekor nyamuk, beratnya berapa? Ada yang tahu? Nggak pernah nimbang ya? Andaikan dunia ini senilai di hadapan Allah seharga dengan satu sayap seekor nyamuk, masuqiya kafirun syurbatan min ma', maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minuman walaupun hanya seteguk air. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun jamaah, dunia yang diberikan oleh Allah yang sifatnya sedikit dan itu rendahan di sisi Allah, nanti orang kafir dihukum disebabkan karena kekayaan yang mereka punya. Baik, yang punya mushaf bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 32. Biar kita lebih maksimal, silakan buka mushafnya. Buka mushaf ya, bukan HP. Qurannya ada di HP. Baik, enggak apa-apa, insyaallah. Di HP-nya ada WA-nya, Pak? WA-nya ada? Ada. Wawasan Al-Qur'an ada? Ada. Baik, silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 32. Sudah ketemu? Baik. Aina tullab? Di sini ada santri? Enggak ada. Santrinya pulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapakah orang yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk para hambanya? Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian. Siapa yang berani mengharamkan pakaian yang Allah keluarkan untuk para hambanya, wat-thayyibati minar rizqi, dan makanan halal yang Allah sediakan untuk para hambanya. Jadi orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka itu dalam masalah halal haram membuat aturan sendiri seenak mereka sendiri. Apa contoh aturannya? Salah satu di antara aturan yang mereka buat adalah kalau orang mau tawaf di Ka'bah, dia tidak boleh tawaf menggunakan kain yang pernah dipakai untuk maksiat. Akhirnya gimana? Allah tidak pernah membuat aturan seperti ini dan gak pernah ngajarin aturan seperti ini. Tapi orang musyrikin buat-buat aturan seperti ini dan mengatakan bahwasanya orang tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan menggunakan kain yang pernah dipakai untuk maksiat. Akhirnya kalau mereka tidak punya kain yang baru atau kain yang dihadiahkan oleh penduduk asli Mekah, maka mereka tawaf sambil telanjang. Sehingga latar belakang kenapa ada tawaf sambil telanjang adalah karena mereka punya keyakinan tawaf tidak boleh memakai baju atau kain yang pernah digunakan untuk maksiat. Padahal waktu itu yang namanya kain termasuk di antara barang langka. Jarang orang yang bisa membelinya, harganya mahal. Tayyib. Wat thayyibati minar rizqi, dan siapa yang berani mengharamkan rizki halal yang Allah sediakan bagi hambanya. Yang dimaksud di sini adalah mereka membuat aturan
ada jenis onta tertentu yang haram untuk disembelih. Onta ini haram disembelih, onta jenis ini haram disembelih, yang kayak gini haram disembelih. Ada namanya onta saibah, ada namanya onta ham, dan beberapa jenis onta yang mereka buat-buat sendiri. Kemudian di lanjutan ayat Allah Ta'ala mengatakan, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah ya Muhammad, itu milik orang-orang yang beriman ketika mereka hidup di dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan murni milik mereka ketika di hari kiamat. Saya bacakan keterangan dari tafsir As-Sa'di. Ketika Allah menjelaskan bahwasanya rizki yang halal itu milik orang mukmin ketika di dunia, kata beliau, ai la tabi'ata alaihim fiha. Orang mukmin tidak akan dituntut dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Orang mukmin tidak akan dituntut dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa mafhumul ayat, konsekuensi dari ayat ini adalah anna man lam yu'min billah bal ista'ana biha ala ma'asihi fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubahatin bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala tana'umi biha. Konsekuensi dari ayat, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan dia punya harta, apalagi hartanya itu digunakan untuk maksiat, maka harta itu tidak halal baginya, tidak mubah baginya, sehingga nanti di akhirat dia akan dihukum, plus dia dihukum ketika menikmati harta. Maka orang kafir makin kaya, makin besar siksanya. Karena Allah menyatakan harta yang halal itu khalisatan lil mu'minin, hanya murni untuk orang-orang yang beriman. Berarti orang kafir ketika menikmati harta itu tidak legal. Artinya gimana Pak? Apakah berarti orang kafir ketika dia punya harta, hartanya haram? Kan banyak itu orang kafir yang dapat harta dengan cara yang mubah. Misalnya dia jualan, dia produksi sesuatu, dia buat telur asin, terus dijual, dapat duit. Non muslim Tegal seperti ini Pak? Bukan ya? Tegal apa Brebes kalian? Telur asin. Oh Brebes, salah tempat saya, mohon maaf ya. Masya Allah. Oh kalau di sini tahu aji. Ada orang non muslim misalnya jualan beras atau jualan sesuatu, dapat keuntungan, halal atau haram ini? Halal, karena dia dapatkan dengan cara halal. Berarti kan ada harta orang kafir yang halal. Kenapa dia dituntut di akhirat? Jawabannya adalah ayat ini berbicara tentang masalah legalitas, bukan masalah kehalalan. Kalau masalah kehalalan, orang kafir bisa mendapatkan harta yang halal ketika dia mendapatkan itu dari hasil yang halal, dari kerja, dari dia jualan, mendapatkan sesuatu yang sifatnya halal, maka pendapatan dia statusnya halal. Tapi dari sisi legalitas, harta halal yang dinikmati orang kafir dituntut di akhirat. Sebab ayat ini mengatakan bahwa harta itu lilladzina amanu fil hayatid dunya, milik orang mukmin ketika mereka hidup di dunia, dan hanya milik orang mukmin ketika di akhirat. Sementara orang kafir sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Maka orang kafir semakin kaya, semakin berat nilai siksanya. Makanya pilihannya kalau jadi orang kafir lebih mending napa Pak? Miskin daripada sugih. Nggih, ngoten niku Pak. Yo jangan jadi orang kafir ya. Jadilah orang yang beriman. Tayyib. Ini menjadi salah satu di antara ayat yang disampaikan oleh para ulama bahwa orang ketika dia tidak beriman, harta yang dia miliki akan menjadi tambahan beban bagi dia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku bagi mukmin. Apakah berarti orang mukmin tidak akan dituntut di akhirat dengan hartanya? Mereka tidak dituntut, tapi mereka dihisab. Bedanya apa Pak? Kalau dituntut itu besar kecil halal haram ada konsekuensinya. Kalau dihisab
selama dia mendapatkan dengan cara yang benar dan dia gunakan dengan cara yang benar, maka dia selesai masalah hisabnya. Sehingga orang mukmin dihisab tapi dia tidak dituntut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah terkait hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Maka orang mukmin akan dihisab dengan harta yang dia miliki, dan kalau harta yang dia miliki didapatkan dengan cara yang benar, digunakan untuk tujuan yang benar, dia berhasil hisabnya. Orang kafir walaupun hartanya itu didapatkan dengan cara yang benar, tetap nanti dituntut di akhirat, karena Allah tidak ridha ketika harta yang halal itu dinikmati oleh orang kafir. Baik, selanjutnya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat harta yang demikian itu memiliki banyak sekali kekurangan. Dan di antara kekurangan terbesar dari sifat harta yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya ketika di dunia, kenikmatan ini selalu diiringi dengan musibah. Selalu diiringi dengan musibah. Sehingga orang dapat kekayaan, dia dapatkan melalui kerja yang melelahkan. Setelah dia dapat melalui kerja yang melelahkan, nanti dia akan berurusan dengan orang lain. Mungkin ada orang yang mau mengambil hartanya, akhirnya dia gesekan dengan orang lain. Misalnya contoh gampang di sekitar kita, misalnya orang kaya kemudian dia punya kewajiban bayar pajak, akhirnya gesekan dengan orang pajak misalnya. Atau kemudian ketika dia kaya, dia harus berhadapan dengan orang lain yang mau mengambil kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Maka ketika dia punya kekayaan tidak bisa dinikmati secara maksimal, masih banyak masalah yang akan dihadapi dengan kekayaannya. Dan itulah karakter dunia. Kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Maka siapapun yang hidup di dunia ini, dia pasti pernah mengalami sakit atau sakit hati. Presiden pernah sakit hati enggak? Pernah? Sering? Tahu dari mana, Pak? Seorang raja pernah enggak sakit hati dia? Mungkin pernah. Sebab yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah sakit atau sakit hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ketika beliau memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, fa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan wa inna ni'amaha masyubatan bil musibah. Sadarilah, dunia ini tempat singgah sementara dan bukan tempat tinggal abadi. Dan sesungguhnya Adam diturunkan di dunia ini dalam rangka untuk menjalani hukuman, bukan dalam rangka menjalani kenikmatan. Dan sesungguhnya kenikmatan di dunia bercampur dengan musibah. Sehingga yang dikasihkan orang kafir yang kayak gini, Pak, kondisinya. Yang dikasihkan orang kafir seperti ini keadaannya. Dia punya harta, dan saat dia punya harta, dia mengalami sakit, dia kadang mengalami sakit hati, kadang dia berantem, kadang itu. Sebagaimana orang mukmin juga mengalami yang sama. Terus bedanya apa antara kafir dan mukmin dalam hal ini? Bedanya, bagi orang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, baik yang menimpa hartanya, fisiknya, keluarganya maupun yang lainnya, dia punya harapan di sisi Allah berupa apa? Pahala. Sehingga saat dia punya harta, hartanya berkurang. Kenapa, Pak? Dimaling orang, Mas. Hartanya ada yang hilang. Kenapa, Pak? Kecelakaan. Hartanya ada yang hilang. Kenapa? Diambil orang. Tapi dia bersabar.
Saat dia bersabar, berubahlah itu jadi pahala. Kalau orang kafir bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Ada orang mukmin dapat kekayaan. Dari kekayaan yang dia dapatkan, dia bisa hidup bersama keluarganya. Ada anaknya yang sakit, masuk rumah sakit, nggak punya BPJS. Keluarlah harta pribadi dia untuk bayar itu. Saat dalam posisi ini dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka musibah yang dia alami berupa anak sakit atau dirinya sakit sehingga menguras sebagian hartanya digantikan dengan apa? Pahala. Orang kafir nggak punya situasi seperti ini. Inilah keberkahan bagi orang mukmin, harta yang diberikan oleh Allah ketika berkurang karena musibah apapun, jika mukmin ini bersabar, Allah gantikan dengan pahala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para sahabat sebagai bentuk hiburan bagi mereka. Ada satu perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kaum muslimin banyak jatuh korban, bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Sebutkan nama perang itu. Perang Uhud. Ketika perang Uhud, banyak di antara kaum muslimin yang jadi korban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Sampai terdengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika perang Uhud. Sehingga kota Madinah cemas karena nabinya sallallahu alaihi wasallam dikabarkan meninggal. Ceritanya begini. Yang memegang bendera perang Uhud itu perang keberapa, Pak? Kedua. Perang yang pertama apa namanya? Badar Kubro. Badar Al-Kubro. Karena Badar ada Badar Sughra, ada Badar Kubro. Yang memegang bendera perang Uhud adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Di tengah pasukan orang kafir ada seorang penunggang kuda yang dia tidak bisa mengenali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mus'ab bin Umair itu dikiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini dengan gencarnya menyerang Mus'ab, berkali-kali menyerang Mus'ab, sampai akhirnya dia berhasil menombak Mus'ab bin Umair, lalu Mus'ab jatuh meninggal dunia. Begitu dia berhasil menikam Mus'ab bin Umair, Ibnu Qami'ah ini berteriak dengan sangat keras, "Qataltu Muhammadan." Aku telah berhasil membunuh Muhammad. Spontan perang ketika itu langsung tenang. Orang kafir langsung berhenti, orang mukmin juga berhenti. Di tengah perang sedang berkecamuk. Karena bagi orang kafir tujuan kita sudah tercapai. Pemimpin kaum muslimin sudah terbunuh, kita pulang. Bagi orang mukmin, mereka bingung, betul nggak Nabi SAW mati? Kalau beliau mati, kita mau membela siapa lagi? Sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, kita pulang saja. Akhirnya kedua pasukan mundur ke tempat masing-masing. Dan berita ini sampai terdengar di kota Madinah. Karena Uhud itu jaraknya kurang lebih 3 kilo dari kota Madinah, atau mungkin 4 kilo dari kota Madinah. Sehingga berita ini terdengar di pusat kota Madinah. Ada seorang wanita yang ketika pasukan muslim ini pulang, dia mau menghampiri pasukan untuk bertanya bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke pintu kota Madinah. Orang pertama yang mengabari, suami kamu meninggal. Wanita ini bertanya, kaifa bi Rasulillah? Lalu gimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi tidak dijawab. Orang kedua datang, ayahmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada jawaban. Orang ketiga datang, kakakmu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi wanita ini diberi kabar oleh 3 orang yang pulang ke Madinah, suaminya, bapaknya, kakak laki-lakinya meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Tapi pertanyaan dia cuma satu, gimana kondisi Rasulullah SAW? Sampai yang terakhir dia dapat berita Nabi SAW selamat. Kemudian si wanita ini mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Seluruh musibah
Sepanjang Anda masih selamat ya Rasulullah, kecil di hadapanku. Coba cari wanita mana yang kekuatan sabarnya kayak gitu, Pak. Dalam satu waktu kehilangan suami, kehilangan bapak, kehilangan kakak laki-laki. Ini kan lelaki di sekitar wanita yang menjadi tumpuan sumber mata pencaharian. Suaminya meninggal, bapaknya meninggal, kakaknya meninggal. Tapi dia punya prinsip, selama Nabi SAW selamat, semua ini kecil. Begitu dia dapat kabar Nabi SAW selamat, wanita langsung mengatakan, kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih selamat, bagi saya itu kecil. Masya Allah. Tayyib. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi orang mukmin yang kala itu sedang mengalami berita duka yang sangat mendalam. Banyak di antara mereka yang jadi korban ketika peristiwa perang Uhud. Ada satu ayat yang menjadi hiburan terbesar bagi kaum mukminin. Bagaimana ayatnya? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Lanjutannya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian mengalami sakit, kalian mengalami kekalahan, banyak yang jadi korban, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, mereka juga mengalami sakit sebagaimana kalian punya pengalaman sakit. Kalaupun kalian mengalami sakit, sesungguhnya orang kafir itu juga mengalami sakit sebagaimana kalian mengalami sakit. Tapi ada yang berbeda. Apa bedanya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah, sementara mereka tidak punya harapan. Sehingga kita kadang mendengarkan berita yang membuat kita itu sedih. Kita merasakan kesedihan ketika ada berita sekian ribu orang masyarakat Palestina yang Muslim meninggal karena kekejaman orang-orang Yahudi. Meskipun kita tidak pernah mendengarkan berita berapa orang Yahudi yang mati, karena Israel tidak pernah membuka itu. Dirahasiakan sebisa mungkin, jangan sampai kabar duka Israel itu keluar. Kalau ada negara, Pak, mengalami musibah, negara manapun itu pasti berita dukanya terangkat di permukaan, meskipun dia negara kafir. Contoh misalnya, kemarin di negara mana mengalami banjir, atau negara mengalami, kalau nggak salah Jepang ya, musim panas yang sangat kuat sampai akhirnya banyak jatuh korban. Itu diberitakan ada sekian ratus orang meninggal. Lalu negara-negara yang lain memberikan simpatinya kepada negara ini. Khusus untuk Israel nggak pernah. Kalaupun dia mengalami musibah, dulu kan pernah kota Haifa kebakaran ya. Tidak ada satupun berita yang memberitakan, satupun kantor berita yang mengabarkan kebakaran ini. Dirahasiakan. Karena negara ini tidak mau lukanya kelihatan. Sebab kalau lukanya kelihatan, seluruh masyarakat sedunia ngapokno negara ini, Pak. Berarti dia adalah musuh semua isi dunia. Negara Yahudi ini musuhnya seluruh isi dunia. Makanya dia nggak ingin, wah, daripada nanti seluruh dunia mengatakan kapok syukur awakmu ini, mending musibahnya dirahasiakan. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian seperti Covid kemarin, nggak pernah ada berita Israel berapa yang mati karena Covid, nggak ada. Negara-negara yang lain ada itu angkanya, khusus Israel nggak ada. Karena mereka tidak ingin seperti ini muncul di permukaan. Baik, kalaupun mereka mati, mereka terbunuh dalam peristiwa perang antara Israel dengan kaum muslimin, apakah Israel punya harapan? Apakah orang Yahudi punya harapan? Nanti kita akan diselamatkan oleh Tuhannya Musa di yaumil qiyamah. Kata siapa? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kosong mereka. Sehingga perbedaan yang luar biasa ketika Allah menjelaskan orang mukmin yang dapat musibah, termasuk musibah terhadap hartanya, kalau dia bersabar digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
dengan pahala. Nggak ada ruginya, Pak. Maka harta seorang mukmin itu berkurang dengan dua cara selama dia komitmen dengan kebaikan. Pertama, hartanya berkurang dengan cara beramal baik. Kita bicara tentang hitungan materi. Misalnya dengan sedekah berkuranglah sebagian hartanya, dengan dia berinfak berkurang sebagian hartanya. Jika ini berkurang dan dia ikhlas, dapat apa? Pahala. Yang kedua, harta mukmin itu berkurang melalui musibah. Dia mengalami kecelakaan sehingga harus dirawat, keluar duit, atau kecelakaan di hartanya, ada yang kebakaran, ada yang rusak sehingga hilang sebagian hartanya, atau hartanya diambil orang. Kalau dia sabar, dia dapat pahala. Masya Allah, orang mukmin dalam hal ini tidak ada yang hilang, sehingga harta yang dia miliki akan selalu menghasilkan sesuatu yang indah jika diiringi dengan cara yang benar. Itulah keberkahan harta yang dimiliki oleh orang mukmin. Tayyib. Selanjutnya yang ketiga. Kalau tadi yang kedua kita berbicara bahwa hakikat dunia ini selalu bercampur dengan apa? Kenikmatan dunia selalu bercampur dengan musibah. Tapi musibah bagi mukmin ada harapan yang besar, yaitu dia mendapatkan pahala dari Allah jika dia bersabar. Yang ketiga sekarang, harta yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan orang kafir dapat lebih banyak dibandingkan orang mukmin. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ketika kenikmatan dunia itu bisa dinikmati sebagaimana layaknya kenikmatan di akhirat. Maka kenikmatan di dunia ini dibatasi. Kenikmatan di dunia ini dibatasi. Kalau kenikmatan di akhirat Allah berikan sepenuhnya. Kalau kenikmatan di dunia sifatnya dibatasi. Sehingga siapapun yang punya kenikmatan di dunia, dia tidak bisa menikmati maksimal. Ada kondisi di mana dia punya keterbatasan. Contohnya gimana, Pak? Contoh sederhana. Orang ketika dia diberi oleh Allah kenikmatan, tidak semuanya bisa dia rasakan. Misal ya, ada orang duitnya banyak, dia bisa beli makanan satu meja full, ini isinya makanan yang dia senangi. Ada sate, ada tongseng, ada apa lagi, pokoknya lengkap. Tapi dia punya banyak pantangan. Pak, sate nggak boleh Pak, sampean kan kolesterol. Ya sudah ganti tongseng. Loh, sampean juga kolesterol ya ora ento Pak. Ya wes ganti ini nasi. Jangan Pak, nasi gula Bapak tinggi. Ganti yang ini. Oh, Bapak punya potensi penyakit jantung. Kalau yang ini ginjal Bapak rusak. Nah, terus yang ento apa iki? Bapak air putih saja. Ada kayak gitu Pak? Hah? Ada nggak orang kaya yang dia tidak bisa menikmati kekayaannya? Ada? Banyak. Sehingga makanan penuh dengan pantangan. Arab rabi meneh isin wedi karo sing dhisik. Nggih. Betul. Duitnya banyak tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan itu dengan maksimal, dibatasi oleh Allah. Dan itulah karakter dunia. Allah berikan dunia itu di mana orangnya tidak bisa menikmati dengan maksimal, dibatasi oleh Allah Ta'ala. Dan keberadaan pantangan itu salah satu di antara buktinya. Ada banyak orang Kak, dia kaya, tapi hartanya tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Kenapa? Mas, saya itu kalau naik kendaraan kok ber-AC, mual, gak kuat, mabuk dia, muntah. Makanya saya nyari pesawat yang AC-nya dimatikan, pakai angin cendelo. Numpak pesawat kok cendelonya dibuka. Nek numpak odong-odong bisa. Sehingga dia nggak bisa berangkat ke sana. Kalau sekarang kan tidak ada kendaraan kapal kemudian berangkat untuk haji atau umrah. Kalau dulu mungkin ada. Maka harta yang melimpah yang dia miliki tidak bisa mengantarkan dia ke tanah suci.
Dia tidak bisa menikmati harta itu untuk beribadah kepada Allah, sujud di dekat Ka'bah, karena keterbatasan yang dia punya. Ada juga orang yang punya keterbatasan dalam hal yang lain. Hartanya diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi jauh tempatnya. Misalnya orang Jakarta punya banyak villa di puncak, di Bogor. Cuman kalau berangkat ke arah Bogor, ke puncak, selalu terjebak macet. Jumat sore berangkat, sampai sana Sabtu pagi. Ya? Dia hanya menikmati dari Sabtu pagi sampai malam, wis ketar-ketir. Besok kalau balik mesti macet lagi. Akhirnya malam Ahad pulang, macet. Belum tentu sebulan sekali dia datang ke villa yang dia punya. Akhirnya yang menikmati siapa, Pak? Pak Bon, tukang kebun. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebentar. Ada informasi dari pencari parkir bahwa mobil berplat nomor G1774RQ G1774RQ Expander yang berparkir di depan Bank Kopi. Mohon untuk dipindahkan karena mengganggu perjalanan atau lalu lintas. Baik. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala jadikan nikmat yang dimiliki oleh hambanya itu sifatnya apa? Terbatas. Dia tidak bisa menikmati secara maksimal. Kadang dia punya, tapi hartanya di tempat yang jauh, sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Malah justru yang menikmati orang lain. Pak Bon yang menikmati, yang jaga di situ yang menikmati. Makanya Bapak Ibu, belum tentu mengumpulkan harta itu dia yang menikmati. Makanya aneh ya kalau ada orang yang seneng ngumpulno, mau dikumpul-kumpulno, tapi nanti yang menikmati orang lain. Apalagi mohon maaf Pak, orang kalau sudah rebutan warisan, itu hartanya nyiprat kemana-mana. Nyiprat kemana Pak? Misalnya ke pengacara, nanti ngasih ke siapa lagi. Akhirnya harta yang dia punya dengan sekian miliar nyiprat kemana-mana, dia tinggal nikmati yang sedikit. Keberkahan dicabut oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Baik, coba saya bacakan bagaimana cara Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Musa agar mengungsikan Bani Israel keluar dari kota Mesir di malam hari. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, sesungguhnya kalian akan diikuti, akan dikejar oleh Firaun. Akhirnya ketika Bani Israel itu keluar, coba lihat bodohnya Firaun. Bagaimana bentuk bodohnya Firaun? Bani Israel ini kan yang dibenci oleh Firaun. Jadi masalah bagi Firaun. Ketika Bani Israel meninggalkan Mesir, dan waktu itu mereka beriman, dipimpin oleh Nabi Musa. Pada waktu mereka meninggalkan Mesir, Firaun punya keinginan untuk mengejar mereka. Andai kan Firaun tetap bertahan di istananya, dia masih bisa menikmati istananya. Tapi dengan hasratnya yang tinggi, ingin membantai Bani Israel, dia kejar Bani Israel dan mengajak seluruh pasukannya untuk bersama-sama mengejar Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Aku mengeluarkan mereka, yaitu mengeluarkan Firaun dan bala tentaranya, min jannatin wa uyun, dari kebun yang mereka miliki dan mata air yang mereka miliki, wa kunuzi wa maqamin karim. Dan aku mengeluarkan mereka dari harta-harta simpanan yang mereka punya, serta singgasana yang tinggi yang mereka miliki, kerajaan yang mereka miliki. Sehingga Allah Ta'ala ketika membinasakan Firaun, kerajaannya itu utuh, hartanya itu utuh, tapi ditinggal sama orangnya. Allah tidak membinasakan mereka dengan cara kerajaannya ditelan bumi, atau ditenggelamkan dengan cara banjir, atau dikirim batu,
atau dijungkir seperti kaumnya Nabi Lot. Tapi Allah biarkan kerajaannya itu utuh, hartanya utuh, kebun-kebunnya utuh, orangnya yang dikeluarkan. Dengan cara apa? Allah ciptakan kebodohan pada diri Fir'aun. Dia diberi hasrat untuk mengejar Bani Israel. Keluarlah Fir'aun bersama bala tentaranya, sementara mereka tidak tahu sebenarnya keberangkatan mereka ini adalah keberangkatan menuju kematian. Begitu Bani Israel sudah selamat menyeberangi lautan, ini tetap beremosi, berhasrat untuk apa? Ngejar. Dia nggak tahu kalau ini mukjizat Musa, sehingga dia sebenarnya dalam posisi bahaya. Perhitungan, kita berada di belakang, Bani Israel sudah jauh di depan. Kalau kemudian belum berhasil menyeberangi laut ini, tenggelam. Tapi Masya Allah, semangat itu tetap ada. Itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan orang bodoh ini. Kalau dia duduk di istananya, udah Bani Israel keluar, udahlah biar keluar. Ngapain kita ngejar? Apa untungnya? Apa untungnya Fir'aun ngejar dia? Apakah kemudian ketika menangkap Bani Israel, Fir'aun dapat harta? Harta dia sudah banyak. Tapi Masya Allah, cara bodohnya Fir'aun, ketika dia mau mati, Allah buat dia keluar dari istananya, meninggalkan harta dan kekayaannya, menuju kematiannya, sampai akhirnya Mesir ketika itu kosong dari pasukan, habis semuanya. Maka dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, pasca kejadian itu Nabi Musa mengirim pasukan untuk kembali ke Mesir dalam rangka menguasai harta simpanannya Firaun, dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Subhanallah, mudah bagi Allah untuk membuat orang tidak bisa menikmati hartanya dengan cara bodoh orang ini, sehingga dia kadang lebih memilih tinggal di sini, pindah ke sana, punya harta tapi ditaruh di tempat jauh, dia yang memilikinya tapi dia tidak bisa menikmatinya. Makanya aneh Pak, kalau ada orang sering koleksi tanah, tinggalnya di mana? Di Tegal. Beli tanah di mana? Di Brebes. Biar nggak ketahuan atas nama orang lain. Nanti punya tanah di mana lagi? Di Pemalang dia punya, di sini dia punya, di tempat-tempat jauh dia punya. Tanah. Ngumpulin tanah dia, pakai nama si A, pakai nama si B, pakai nama si C. Sementara dia tidak menikmatinya. Coba pernah nggak terjadi Pak? Kalau orang punya 5 rumah, dalam waktu semalam dia tidur di mana? Dia hanya akan tidur di satu kamar di salah satu rumahnya. Tidak mungkin Pak, kaki di rumah sana, kepala di rumah yang situ, tangan di rumah sebelah. Bisa dinikmati bersamaan? Mungkin tidak. Maka orang yang hanya bisa ngumpulin, lalu hanya dia biarkan, dia tidak bisa menikmati. Padahal yang pasti dia nanti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Model yang seperti ini hartanya tidak mendatangkan manfaat. Orang kafir hartanya dibuat seperti itu oleh Allah Ta'ala, sehingga saat dia menikmati hartanya, dia tidak bisa menggunakan itu untuk mendapatkan pahala. Dan kalau ada orang mukmin yang seperti itu nasibnya, berarti hartanya tidak berkah, cuman pintar ngumpulin tapi tidak bisa menggunakannya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 4.30. Pas ya? Masya Allah. Taib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai materi di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, atas materi yang bermanfaat dan disampaikan untuk kita semua. Dan buat akhwat kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kajian di kesempatan sore hari ini kami informasikan adalah diselenggarakan oleh Yayasan Perkumpulan Nabi Sallallahu di Sisi Jawa beserta AIM Channel dan juga Persatuan Haji, yang dimana insyaallah Ustaz juga akan mengisi sebagai satu dakwah di Pemalang setelah ini, kemudian di Pekalongan hingga akhirnya di hari Sabtu maghrib ya, sesuai dengan agenda sudah berada di Jakarta Selatan untuk melanjutkan safari dakwahnya di Jakarta.
hukum mengalami materi ataupun sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Dan pertanyaan dari seorang guru Ustaz Jazakallahu khairan. Ustaz, saya adalah seorang guru di sebuah lembaga pendidikan. Mohon penjelasan atau dijelaskan berkaitan dengan rambu-rambu menerima hadiah bagi seorang guru dari wali murid. Apakah diperbolehkan jika murid itu sudah lulus dari sekolah atau sebagai alumni? Nah, bagaimana hukum seorang guru menerima hadiah dari wali murid? Seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari wali murid selama antara guru ini dengan muridnya masih dalam satu lembaga yang sama. Masih di lembaga yang sama. Tapi kalau salah satu sudah keluar dari lembaga itu, baik gurunya yang keluar atau muridnya yang keluar karena sudah lulus, kemudian ada pemberian hadiah, silahkan. Oleh karena itu, kalau ada wali murid ngasih sesuatu kepada guru, maka guru wajib untuk menolak. Sampaikan saja, mohon maaf kami tidak bisa menerima. Nanti nek putra jenengan sudah lulus, kami siap untuk menampung jika jenengan mau ngasih Avanza. Misalnya ya. Kalau sekarang jangan ya. Ada mau sego-megono, dok asin nanti ya. Nanti kalau putra jenengan sudah lulus, nah barulah kita nerima mobil ya. Wallahu a'lam. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada dengan kesempatan. Baik, yang pertama silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan gitu ya. Kalau yang terencana gimana ya? Bolehkah saya memasang infus di rumah atas permintaan dari saudara atau tetangga karena pasien misalkan kritis, sedangkan pemasangan infus itu hanya boleh dilakukan di rumah sakit atas biaya kedokteran. Sedangkan pemasangan infus itu harus dilakukan di rumah sakit. Tetapi kondisi saya di rumah di BTO sama tetangga nanti ada ya jasa itu statusnya boleh dipakai seperti itu. Karena laporan yang saya tapi ini sifatnya darurat, misalkan ada kondisi yang kritis. jadi kan saya ragu, saya mau nolong tapi sedangkan di sisi lain ada larangan bukan dorongan, itu kan boleh kita. Berarti aturan itu adalah itu aturan rumah sakit atau aturan nakes? Ini istilahnya ya nakes. Seluruh nakes. Se Indonesia nggak boleh seperti itu. Sebenarnya tidak boleh. Boleh melakukan pemasangan infus Tanpa ada delegasi dari. Baik. tetapi kondisi tertentu di rumah kadang ada tetangga atau saudara meminta tolong. Ya. Baik. Gimana harus pemasangan infus saudara, apalagi pasien-pasien mengalami bulan berbulan itu kan sudah tidak sadar. Ya. Baik. Tayyib. Pertama, ketika kita bekerja di instansi apapun, maka aturan yang mengikat instansi tersebut, baik aturan yang sifatnya khusus untuk instansi atau aturan yang telah ditetapkan oleh negara, wajib untuk ditepati. Sehingga misalnya Anda sebagai perawat, ada aturan perawat dilarang untuk masang infus kecuali atas pengawasan dokter. Maka ketika ada yang melanggar itu, dia melanggar aturan negara, dan itu tidak boleh. Karena ketika itu menjadi aturan negara, maka berlaku hukum al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat. Namun dalam kondisi terpaksa, misalnya seperti yang Bapak gambarkan, ada pasien yang dalam kondisi kritis, butuh untuk segera diinfus, dan kalau menunggu harus ada delegasi dari dokter, sangat sulit, itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Jika memang kondisinya terpaksa, silahkan. Karena kita punya kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat.
Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Sehingga dalam kondisi terpaksa semacam ini, kalau bapak tidak memungkinkan nunggu delegasi dokter, kemudian bapak pasang infus, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Sementara untuk masalah bayaran, ini kembali kepada apakah Anda lakukan itu di jam kerja atau di luar jam kerja. Kalau Anda lakukan itu di luar jam kerja kantor, lalu Anda dikasih bayaran, insya Allah bayarannya mubah, karena Anda melakukannya di luar jam kerja. Wallahu a'lam. Nah. Satu kali melakukan atau jawaban yang disampaikan. Untuk apa pertanyaan saya tulis di saraf atas yang saya sampaikan pada wanita. Dan pada orang kembali peserta bergantung yang ingin bertanya sama Silakan. Mikrofonnya di mana? Dan kepada jemaah yang bertanya, insya Allah juga dipersilakan untuk mengambil hadiahnya. Kita memiliki lukisan dari jemaah yang bertanya sekarang saudara. Baik Bapak dulu dari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dan Ustaz akan mengenai BPJS. Alhamdulillah untuk asuransi dan sebagainya dulu hanya berdata seperti asuransi jiwa dan sebagainya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun itu sudah saya lepas. Nah ini masalah untuk BPJS ini hukumnya seperti apa? Dan Ustaz lihatnya ada betul masalah BPJS juga ada preminya dan sebagainya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebetulan rumah seorang dokter itu kita bekerja di rumah sakit. Nah kadang-kadang pada kegiatan ilmiah harus kemudian ilmiah untuk meningkatkan kompetensi kadang-kadang difasilitasi oleh mitra farmasi. Yang hukumnya seperti apa? Mitra rumah sakit. Mitra farmasi dari Oh, mitra farmasi. Ya, dari baik. Perusahaan obat. perusahaan obat. Saya berdoa. Baik. Tayyib. Untuk BPJS, wallahu taala alam, kita bisa berikan rincian. Yang pertama, BPJS yang sifatnya gratis, yang oleh pemerintah orangnya dikasih KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Untuk BPJS yang gratis, para asatidzah dan para ulama yang mengamati tentang BPJS sepakat mengatakan hukumnya boleh, tidak ada masalah. Karena dalam hal ini pasien atau masyarakat tidak mengeluarkan premi sama sekali. Kemudian yang kedua, BPJS mandiri yang berbayar. Apakah BPJS mandiri yang berbayar ini diperbolehkan? Kalau kita lihat dari skemanya, masyarakat membayar premi ke BPJS mandiri dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu di situ dia punya hak untuk mendapatkan klaim jaminan kesehatan apabila dia mengalami sakit atau kecelakaan di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS. Nilai dari jaminan ini tentu saja tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga antara nilai yang distorkan dengan nilai yang diterima berbeda. Antara nilai yang distorkan dengan yang diterima berbeda. Dan itu pun ada sisi ketidakjelasan, karena yang namanya orang sakit tidak ada yang bisa memastikan kapan dia sakit dan berapa lama dia akan dirawat di rumah sakit, berapa biaya yang akan dia keluarkan. Artinya apa yang dia bayarkan itu jelas, sementara yang didapatkan nggak jelas. Skema ini disebut dengan gharar. Praktek seperti ini namanya apa? Gharar. Karena yang dibayarkan jelas, yang diterima tidak jelas. Sampai di sini paham ya? Baik. Nah, karena di sini ada ghararnya, maka kemudian muncul perbedaan di kalangan para asatidzah. Ini boleh atau tidak? Karena mereka mempertimbangkan gharar ini sebenarnya bisa ditutupi sebab kekurangan biaya dari premi yang diserahkan oleh masyarakat
ditutupi oleh dana pemerintah. Sehingga misalnya si A peserta BPJS kelas 3 yang paling bawah ya, preminya berapa ini? 35. Misalnya 35. Kalau dia dalam satu keluarga ada 4 orang, 35 kali 4 140 per bulan. 140 per bulan yang dia setorkan dalam waktu 1 tahun berarti berapa itu? 1 juta, anggaplah 1.600.000 dalam waktu 1 tahun. 1.600.000. Lalu di akhir dari tahun itu dia mengalami sakit, dirawat di rumah sakit dan free karena sudah ditanggung oleh BPJS kelas 3, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya sebagaimana yang ditetapkan oleh rumah sakit. Padahal kebutuhan dia anggaplah misalnya 10 juta. Berarti sebenarnya dia kurang berapa? 8 jutaan. Dia kurang 8 juta sekian yang harus dia bayarkan. Tapi dia tidak perlu bayar itu karena sudah tercover dengan BPJS. Baik, 8 juta ini dana siapa? Sebagian mengatakan yaitu adalah dana dari pemerintah yang digunakan untuk menutupi kekurangannya. Rakyat itu punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Atas hak ini maka kekurangan yang ditutupkan tadi hukumnya boleh diterima oleh rakyat. Ini menurut alasan mereka yang membolehkan BPJS. Sehingga BPJS walaupun tidak jelas, tapi nilai kekurangannya karena di-cover oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Sebab interaksi ini antara rakyat dengan pemerintah. Dan wallahu alam, di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, sehingga beliau mengatakan BPJS diperbolehkan. Tapi ada satu klausul yang beliau usulkan untuk dibuang, yaitu denda karena telat bayar premi. Dan alhamdulillah katanya klausul itu sudah dihapuskan. Wallahu alam, realnya saya nggak tahu. Tapi informasi terakhir katanya klausul itu akan dihapuskan atau bahkan sudah dihapuskan. Kalau itu sudah nggak ada, maka yang dipermasalahkan oleh beliau berarti sudah tidak lagi berlaku. Wallahu alam. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan medical representative. Ada perusahaan obat yang memberikan hadiah kepada petugas kesehatan. Ada satu buku yang pernah saya tulis, judulnya Fikih ASN. Mungkin Bapak pernah baca buku itu. Di buku ini salah satu di antara yang saya bahas adalah hadiah untuk tenaga kesehatan, terutama dokter. Rincian yang disampaikan oleh salah seorang dosen di Mesir, namanya Dr. Fayyad. Beliau punya artikel khusus tentang masalah hadiah untuk dokter. Beliau kasih rincian, apabila perusahaan obat itu ngasih hadiah kepada dokter, maka hadiah itu secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Pertama, hadiah yang bentuknya materi. Hadiah bentuk materi itu contohnya dikasih laptop, atau dikasih iPad, atau dikasih barang-barang berharga yang lainnya. Yang kedua, hadiah berupa biaya untuk pendidikan, terutama pendidikan informal seperti seminar-seminar. Nah, terkadang perusahaan obat tidak ngasih materi, tapi dia menjadi sponsor. Dokter ini diminta, Bapak bisa ikut seminar di luar negeri, nanti seluruh biaya kami cover, ditutupi oleh perusahaan obat ini. Sehingga yang namanya hadiah bisa berupa materi, bisa berupa non materi, tapi semuanya bisa disebut sebagai hadiah. Selanjutnya, boleh nggak dokter itu menerima hadiah semacam ini? Dokter menerima hadiah seperti ini pada asalnya hukumnya dilarang, karena dokter ini mendapatkan amanah berupa apa? Memberikan yang terbaik bagi pasien. Pada posisi ini, ketika dokter berada di tengah, dia punya atau dia ditarik oleh 2 kepentingan. Kepentingan pabrik obat dan kepentingan pasien. Sudah? Dokter ada di tengah. Ketika dia diberi hadiah oleh pabrik obat, itu akan memberikan pengaruh bagi batinnya untuk mementingkan kepentingan pabrik obat. Akhirnya dia ngeresepkan sesuatu bagi pasien
Yang bisa jadi obat itu tidak dibutuhkan oleh pasien, atau obat ini terlalu mahal bagi pasien. Padahal di saat yang sama pasien juga bayar biaya dokter. Sehingga ini pasien ketika membayar ke dokter, dia menaruh kepercayaan yang besar kepada dokter. Seolah-olah jasadnya itu diserahkan kepada dokter. Sudah Pak Dokter, badan saya tak serahkan ke Pak Dokter, terserah Pak Dokter. Tapi ternyata Pak Dokter ini tidak amanah, pasiennya dibuat seperti tadi. Dia disuruh untuk nebus obat yang sebenarnya terlalu mahal atau tidak terlalu dia butuhkan. Ini realita yang paling pahit gara-gara ada medical representatif pabrik obat yang ngasih hadiah ke dokter. Ketika saya di kantor Yufid itu pernah didatangi ya, oleh salah satu karyawan pabrik obat yang suka seperti ini. Sampai beliau ketika cerita itu nangis. Dia bilang begini, saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan. Ada seorang dokter yang saya kasih pengaruh untuk ngasih obat dengan obat yang saya jual. Dan dia mau. Akhirnya dia ngasih resep ke seorang pasien yang tinggal di bantaran Kali Code. Jadi ada wilayah di Jogja yang penduduknya itu rata-rata ya, tidak mampu. Mereka tinggal di bantaran Kali Code. Terus saya diminta untuk nganterin obat itu. Padahal saya tahu penyakitnya orang ini dengan obat yang saya antarkan itu tidak memberikan pengaruh terlalu banyak. Dia nggak begitu butuh dengan obat ini. Tapi dia harus menebus di angka kurang lebih 1, sekian juta. Sampai di rumahnya orangnya nangis. Melihat kondisi rumahnya yang miskin, sangat membutuhkan, harus beli obat yang demikian mahal. Sejak peristiwa itu dia ingin bertobat kepada Allah, lalu kemudian datang bagaimana solusi yang benar untuk kasus yang dialami. Di saat yang sama beberapa teman yang kerja di perusahaan obat asing, praktek kayak gini hampir nggak ada. Pak, kita itu nggak ada Pak istilah nyogok-nyogok untuk dokter, itu nggak ada. Baik berupa biaya materi maupun biaya pendidikan itu nggak ada. Sehingga persaingan kami persaingan sehat. Maka inilah anehnya di negara kita ini. Negara yang mayoritas muslim, karyawan-karyawan di perusahaan itu mungkin juga mayoritas muslim, tapi praktek Yahudi kayak gini banyak. Apa itu? Nerima suap. Yang kata Allah dalam Al-Quran, Yahudi itu akaluna lis-suhad, senang untuk makan harta suhad. Apa harta suhad? Harta hasil sogok. Sehingga kalau kita sepakat boikot produk Yahudi, ada yang lebih parah lagi untuk kita boikot pemikiran Yahudi. Hapuskan suap di muka bumi ini. Sehingga kita hilangkan suap di Indonesia. Sebagai konsekuensi kita mau menghapuskan pemikiran Yahudi di tanah air. Aneh kalau orang memboikot produk, tapi pemikiran diambil. Padahal yang lebih berbahaya yang mana? Pemikirannya. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala Yahudi itu wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu. Orang Yahudi mengambil riba padahal mereka sudah dilarang. Coba di antara jamaah yang pernah bersinggungan dengan utang riba ada? Ada? Itu pemikiran Yahudi, kebiasaan Yahudi. Padahal itu sudah dilarang. Kalau kita sepakat untuk memboikot produk Yahudi, mari kita boikot pemikiran dan kebiasaan jahat orang Yahudi. Sehingga mereka yang punya praktek riba segera tinggalkan. Mereka yang punya praktek suap menyuap, sogok menyogok segera tinggalkan. Karena ini perbuatan jahat Yahudi yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Abdullah bin Rawaha itu ditunjuk oleh Nabi SAW untuk datang ke Khaybar dalam rangka mengambil upeti jizyah. Saat Abdullah bin Rawaha ngitung berapa jumlah kebun yang dihasilkan oleh Yahudi dan berapa nilai upeti yang harus dibayarkan, beberapa orang Yahudi itu berkumpul. Lalu mereka menyerahkan emas kepada Abdullah bin Rawaha. Wahai sahabat Abdullah bin Rawaha, silahkan kamu ambil ini, tapi tolong turunkan nilai jizyah kami. Sahabat mau disogok Pak. Dan itu di zaman Nabi SAW. Akhirnya Abdullah bin Rawaha menyampaikan kepada mereka, ya ma'syaral yahud, wallahi
innakum la abghadun nasi ilayya. Wahai orang Yahudi, demi Allah, kalian itu adalah makhluk yang paling saya benci di muka bumi ini. Tapi saya tidak akan pernah bertindak tidak adil kepada kalian. Kalaupun kewajiban kalian harus store misalnya 5 ton, saya akan tulis 5 ton. Dan saya akan serahkan laporan itu kepada Rasulullah SAW. Aku tidak akan mendolim kalian dengan dikasih tambahan 5,5 ton atau 6 ton. Tidak. Meskipun aku ini sangat benci dengan kalian, dan aku tidak mau nerima suap dari kalian. Masya Allah, begitu Abdullah bin Rawaha menolak suap dari mereka, salah satu pendeta Yahudi ini mengatakan, bihadza qamas samawati wal ard. Dengan inilah tegak hukum di langit dan bumi, yaitu dengan anti suap. Sebenarnya mereka sendiri sadar kalau itu berbahaya. Tapi sangat disayangkan praktek ini dilestarikan di negara yang bendera Palestina dikibarkan di mana-mana. Contohnya di Indonesia. Sampai ketika bendera Palestina nggak boleh berkibar, diganti semangka. Yang lebih penting bukan masalah itu. Anda simak pemikiran yang demikian banyak merata di tengah kaum muslim, yang itu adalah praktek dari orang Yahudi. Seharusnya kita hapuskan. Baik. Oleh karena itu, barangkali yang mungkin bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk para nakes maupun mereka yang bekerja di dunia pemerintahan dan yang lainnya, mohon diingat, semua bentuk suap itu laknat. Karena Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, yang menyuap dan yang menerima suap. Sehingga kalau sampai itu terjadi, hakikatnya kita sedang merawat perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Berapa sih nilai harta yang kita dapatkan? Sementara itu semuanya pasti akan kita tinggal. Ya, kalaupun kemudian nggak dapat itu, taruh harapan besar di sisi Allah. Ya Allah, saya tidak ingin menerima ini, dan aku mohon kepadamu agar Engkau gantikan dengan yang lebih halal. Insya Allah apa yang dia dapatkan akan lebih mendatangkan keberkahan. Wallahu a'lam. Atas jawabannya. Di sini juga ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Sebelumnya ada informasi ditemukan kunci mobil di lantai 1 di shop yang belakang. Nanti bisa diambil di panitia. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan zaman sekarang. Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli follower? Apakah ini termasuk jual beli najas atau jual beli yang terlarang? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli najas. Dan termasuk di antara contoh jual beli najas adalah jual beli follower. Ada banyak fatwa tentang itu, sehingga para ulama melarang keras praktek jual beli follower. Yang kedua, secara aturan media sosial itu tidak boleh diperjualbelikan. Anda ketika buat akun itu gratis atau bayar? Bikin akunnya gratis atau bayar? Gratis. Oleh karena itu, ketika ada orang menjual akun yang dia miliki, berarti dia menjual apa yang bukan haknya. Praktek seperti ini hukumnya dilarang. Maka jangan jual beli akun, jual beli follower dan seterusnya. Di samping itu melanggar aturan dari mereka. Yang kedua, hakikat dari transaksi ini adalah transaksi najas. Wallahu a'lam. Contoh transaksi najas itu kayak gini, Pak. Jadi najas itu memberikan kesan seolah-olah menarik, tapi aslinya tidak menarik. Memang orangnya tidak bohong, tapi memberi kesan seolah-olah menarik. Contoh, Anda punya warung, lalu Anda minta kepada teman-teman Anda, Mas, besok yang punya motor tolong parkir di depan warung saya. Akhirnya banyak sekali motor diparkir di situ. Nanti satu motor yang diparkir di depan warung saya sehari saya hargai 20.000. Hanya motornya diparkir di situ. Mau parkir motor, orang lewat kan penasaran, kok rame warungnya? Karena banyak orang yang parkir motor. Yang punya sandal-sandal nganggur dijejer, mohon Mas. Sandalnya dijejer di depan warung. Begitu ada orang mampir masuk, kelihatannya ramai dari luar, begitu masuk ternyata sepi. Akhirnya dia sudah terpaksa masuk, mau nggak mau beli. Itu contoh apa? Najas.
Seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Ahwa, banyak yang menanyakan tentang ciri-ciri harta yang berkah. Salah satunya Ustaz, ada seorang teman yang bercerita bahwa dia punya harta yang cukup banyak, tapi habisnya tidak terasa untuk keperluan apa. Apakah ini tanda bahwa hartanya tidak berkah? Syukran Ustaz. Nah, inti dari kata berkah adalah dia banyak memberikan manfaat. Sehingga kalau harta itu tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya, contohnya tadi ya, duitnya banyak tapi cepat hilang, sehingga saat dia punya duit itu dia tidak bisa mendapatkan manfaat itu dengan jelas, maka model harta seperti ini bisa jadi itu harta yang tidak berkah, karena dia tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal, dan kadang kemudian harta itu hilang, tidak ada hasil sama sekali. Wallahu a'lam. Kita kembali memberikan kesempatan bagi ikhwan yang bertanya sama langsung. Tadi Bapak yang baju biru Boleh berdiri aja langsung. berdiri sekarang berdiri. Ini sekarang sama maju. Sambil menunggu itu bisa dibacakan saja. Baik, boleh kita bacakan. Nah, Ustaz ini bertanya, apa hukumnya meminta donasi ke bank atau Bank Syariah Indonesia untuk baksos atau kegiatan khitanan masal, atau bolehkah minta ke orang kafir? Syukron barakallahu. Apa hukumnya meminta donasi dari lembaga keuangan yang mungkin dia masih punya pendapatan ribawi untuk kegiatan khitanan massal atau baksos? Dan bagaimana hukumnya minta donasi dari orang kafir? Meminta donasi dari non-muslim selama di sana tidak ada utang budi karena agama, hukumnya boleh. Tapi kalau di situ ada utang budi agama, misalnya ada orang minta donasi dari orang kafir, tapi dia ngasih syarat, ya sudah ini saya kasih, cuman nanti gantian ya. Kalau misalnya gereja kami butuh, tolong kamu juga ikut bantu. Atau nanti kalau saya punya kegiatan untuk agama saya, tolong kamu juga ikut bantu. Berarti praktek seperti ini apa? Utang agama. Kalau kayak gini nggak boleh diterima. Sehingga donasinya murni donasi yang tidak ada latar belakang utang agama. Udah? Baik dari sisi syarat atau sifatnya perasaan. Kadang muncul tidak ada syarat, tapi muncul perasaan nggak nyaman. Pak, terkadang masa kita sudah nerima banyak, dia lagi butuh Pak bantuan, minta tenaganya bukan minta uangnya. Dia punya acara keagamaan, nyuruh kita jadi tukang parkir. Nah biasanya kita sudah banyak menerima donasi, mau nolak nggak enak. Nah itu contoh utang agama. Kalau kenyataannya seperti ini, berarti besok lagi jangan minta donasi ke dia, karena kamu jadinya utang budi kepadanya, ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan agamanya. Tidak boleh. Baik. Nah, untuk lembaga keuangan, jika lembaga keuangan itu lembaga keuangan yang hasilnya tidak melanggar syariat, sehingga dia murni syariat, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau lembaga keuangan itu masih bercampur dengan riba, berarti pendapatannya ada yang haram. Oleh karena itu dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah jika tidak ada syarat iklan, dia harus ditempel saat kegiatan sosial tadi ya, ini pihak lembaga keuangan akan ngasih dana senilai sekian juta, tapi tolong banner ini dipasang di sana. Jadi ada apa? Ada pesan iklan. Nah kalau kayak gini tidak boleh. Tapi kalau nol dari pesan iklan dan bank tidak harus tercantum dalam kegiatan itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ini tadi udah megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal pembahasan tentang ketetapan yang Allah yang sudah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar, yang bahwasanya Allah menetapkan untuk Ibrahim berpisah dengan istri dan anaknya. Dan pada masa itu beliau itu mengajari
sesuatu yang memang tidak ada sesuatu kehidupan yang formal ya. Dan mereka itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tanyakan, bagaimana rasa mencoba ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila diberikan kepada Allah itu kita bisa masing-masing tawakalan. Contoh yang ada masalah kita kehidupan yang formal saja, sedikit masalah mengeluh ya, kurang tawakal kepada Allah. Tapi kemaksimalan tawakal kepada Allah itu kiatnya bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sunnah Ibrahim ini tidak mungkin bisa Bapak tiru ya. Sehingga kalau mau uji coba bojone ditinggal ning tengah alas ya. Hanya diberi bekal beras sekilo karo iwak endok misalnya. Kemudian ditinggal, itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah perintah Allah, wahyu. Sedangkan tidak ada wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seperti ini tidak boleh ditiru oleh manusia biasa. Nah, kemudian berbicara tentang masalah tawakal. Bagaimana sih cara yang paling nyaman untuk membangun tawakal? Sebenarnya dari sisi definisi tawakal itu insya Allah kita sudah paham. Intinya adalah pasrah. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan bimakna dia pasrah menyerahkan urusannya kepada zat yang disebut sebagai ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang dipasrahi, Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya satu, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang menyerahkan urusannya kepadanya. Sehingga hamba yang bertawakal dia serahkan urusan itu kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah akan memberikan yang terbaik. Maka dalam hal ini hanya bisa muncul dibangun dari keyakinan. Baik, kita kasih contoh. Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, beliau tanya apa? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang merintahkan kamu untuk melakukan seperti ini? Dijawab oleh Ibrahim apa Pak? Iya. Apa jawaban Hajar? Idzan la yudayyi'unallah. Kalau Allah yang perintah, Allah enggak bakalan sia-siakan kita. Keyakinan itu muncul pada diri Hajar. Kemudian Hajar diuji oleh Allah. Hajar diuji oleh Allah sampai pada titik apa? Asinya enggak keluar. Nabi Ismail itu menangis kelaparan. Hajar sampai enggak kuat, enggak tega untuk melihat anaknya, sehingga beliau pergi meninggalkan anaknya. Sebagian ulama mengatakan kenapa Hajar itu pergi? Karena dia tidak ingin anaknya mati di hadapan matanya. Kalaupun anaknya meninggal, beliau tidak ingin lihat anaknya meninggal di hadapannya, maka beliau pergi. Dan beliau berusaha untuk mencari sumber kehidupan. Naik ke Bukit Sofa, dicari kanan kiri, nggak ada apa-apa, turun. Naik ke Marwah, tengok kanan kiri, nggak nemukan apa-apa. Itu kalau beliau nekat minggat, meninggalkan tempat itu, kanan kiri isinya padang pasir dan pegunungan sejauh mata memandang. Apa yang mau dikonsumsi? Orang pasti mati. Terus seperti itu selama berapa lama? Berapa kali? 7 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Lalu kemudian mengeluarkan air Zam-Zam dengan tendangannya. Makanya disebut dengan ruqdah. Ruqdah artinya tendangan. Dan memancarlah air dalam jumlah yang sangat banyak. Rizki dicari oleh Hajar antara Sofa dan Marwah, tapi keluar di kakinya Ismail. Maka terkadang Bapak Ibu dalam mencari rizki, Anda nyari rizki ke Jakarta, datangnya dari Surabaya. Anda nyari ke Surabaya, datangnya dari Tegal. Sehingga Allah tahu di mana rizki kita berada, meskipun kita tidak tahu di mana rizki kita itu berada. Maka yang lebih penting adalah usaha sebisanya, pasrahkan kepada zat sebaik-baik yang dipasrai sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam.
Jazakumullah atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tentang harta dan keuangan sangat menarik Ustaz. Namun alhamdulillah sedikit waktu Ustaz yang terbatas. Dan menurut informasi Aziz di Masjid Jami'ah ini perlu dengan jamaah bagi yang ke-1 dan yang kedua jazakumullah atas kehadiran para jamaah sekalian, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, kegiatan kajian kita tidak bisa dilanjutkan karena Ustaz juga butuh istirahat, melanjutkan juga perjalanan kajian yang hingga hari Ahad besok masih ada 7 kajian yang perlu disampaikan. Ya, sehingga setelah ini beliau beristirahat sejenak dan masuk ke Pemalang ke Masjid Muhammad Ramadan yang insyaallah baru bisa dilakukan kajian di sana. Barangkali jamaah juga akan menghadirinya, silakan. Barangkali itu mungkin sebagai kamatul kita. Masya Allah. Berapa lama dari sini ke Pemalang? Setengah jam. Menurut informasi di YouTube ada komen live menyampaikan harus lewat tol karena jalan utamanya macet. Masya Allah. Semoga Baik. tidak begitu lama. Baik, kita akhiri kajian kita karena mungkin jamaah juga butuh istirahat ya. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.